Abraham, Effendi Usman. Pada kesempatan sore hari ini, saya berdoa kepada Bapak Ibu, kiranya damai Hamasiah menyertai Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, dalam keadaan apapun Bapak Ibu, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Tuhan yang meluputkan dari segala yang jahat. Dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu. Tuhan jawab setiap doa Bapak Ibu. Tuhan jawab setiap pergumulan Bapak Ibu. Wahaya bina anashkura alladhi qad hamalana minad dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Bapak Ibu, Shalom Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pada kesempatan kali ini saya akan tetap membahas tentang mu'alaf yang sering menjelekkan kekristenan, tentang mu'alaf yang sering mencaci maki kekristenan, tentang mu'alaf yang sering menghina kekristenan. Mereka tidak segan-segan mengatakan kitab Injil palsu, jangan baca lagi. Kitab Injil itu adalah karangan Paulus, tidak layak dibaca. Kitab Injil itu adalah sudah dipalsukan oleh tangan manusia. Nah, dan juga mereka, para mu'alaf, tidak segan-segan menghina dan mencaci maki Yesus, Tuhan yang mereka sembah dulu ketika mereka masuk ke agama seberang, masuk ke agama Islam dan jadi mu'alaf. Mereka masih mencari, masih belum bisa move on. Dan mereka, Bapak Ibu, sering sekali mengatakan kepada jemaat yang mereka layani, sering sekali mereka mengatakan di setiap khotbah, pidato, di setiap mimbar, di setiap podium yang mereka naik, mereka sering mengatakan bahwa Alkitab itu tidak cocok satu sama lain. Alkitab itu berubah-ubah. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kalau mereka mempertanyakan Bible, Alkitab, bisakah kira-kira kita mempertanyakan Al-Quranul Karim? Kalau Anda mencubit, maka Anda juga harus siap dicubit. Jangan ketika saya mempertanyakan satu hal nantinya, lalu ada orang yang melaporkan saya, sehingga saya ditangkap. Nah, sementara kita melihat bagaimana Yahya Woloni mencaci maki kekristenan, menghina Bible, menghina Yesus. Adakah hukum yang menyentuh Yahya Woloni? Adakah hukum yang menyentuh para mu'alaf-mu'alaf yang lain? Tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi setiap penginjil, ketika mereka mempertanyakan hal yang berbau Islam, sudah ditangkap. Mereka mengatakan penistaan agama, penghinaan. Kali ini, Bapak Ibu, saya hanya mempertanyakan 2 ayat, Bapak Ibu. Ada 2 ayat Al-Quran yang saya temukan di dalam Al-Quran. Ayatnya sama, Bapak Ibu. Ayatnya sama, bunyi ayatnya sama, tapi arti bisa beda. Sebagaimana saya katakan tadi, mu'alaf itu sering sekali mengatakan kepada jemaat yang mereka khotbahkan, kepada jemaat yang mereka layani, bahwa Bible, Alkitab itu tidak cocok satu dengan yang lain. Saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Berbeda-beda satu ayat dengan ayatnya itu bermacam-macam. Beda-beda ayatnya. Itu yang dikatakan oleh para mu'alaf. Nah, sekarang kita melihat kitab sucinya mereka, Al-Quran. 2 ayat, Bapak Ibu. Bacaannya sama persis. Tidak ada sedikit pun salah. Tetapi bisa bisa beda arti. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan simak apa yang saya bacakan. Saya mengambil dalam surat Al-Quran Al-Haqqah, artinya hari kiamat, surat 69 ayat 40. Begini bunyinya, Bapak Ibu. Innahu laqaulu rasulin karim. Saya akan bacakan sekali lagi. Innahu laqaulu rasulin karim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu, dalam kurung Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ini ayat, ini surat Al-Quran Al-Haqqah ayat 40. Sekarang kita melihat dalam surat At-Takwir, artinya menggulung.
ayat 19. Bunyinya sama Bapak Ibu. Teksnya sama, bacaannya sama. Coba Bapak Ibu perhatikan nantinya. Apakah arti terjemahan daripada ayat ini sama atau tidak? Kenapa bisa berbeda? Perhatikan. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman dalam kurung Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak melihat perbedaan? Ayat 40, sesungguhnya Al-Quran itulah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Itu dalam surat Al-Haqqah. Tapi dalam surat At-Takwir, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia dalam kurung Jibril. Surat Al-Haqqah ayat 40, Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Yang satu ayat mengatakan Rasul yang mulia, yang satu ayat lagi mengatakan kepada utusan yang mulia, Jibril dalam kurung Jibril. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu. Apakah selama ini tidak ada yang tahu perbedaan tersebut? Satu ayat teks berbahasa Arabnya sama persis, tetapi artinya beda-beda. Ayat bil lughah al-arabiyah, ayatnya sama persis, tetapi arti daripada kedua ayat yang saya bacakan tadi itu beda. Ayat Al-Haqqah ayat 19, Al-Haqqah ayat 40 itu berbeda dengan At-Takwir ayat 19. Artinya yang berbeda. Padahal ayatnya sama. At-Takwir ayatnya innahu laqaulu rasulin karim. Al-Haqqah ayatnya innahu laqaulu rasulun karim. Tetapi artinya itu beda-beda Bapak Ibu. Bunyi ayatnya sama, bacaan ayatnya sama, tulisannya sama, tidak berubah sedikit pun, tetapi artinya bisa berbeda. Nah pertanyaannya, apakah tidak ada orang yang tahu selama ini? Atau apakah tidak ada orang yang baca selama ini? Kalau tidak ada orang yang baca, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti orang bolak-balik baca ini. Tapi kenapa tidak ada orang yang merasa bahwa kok ini berbeda ya? Antara ayat 19 surat At-Takwir dengan ayat 40 surat Al-Haqqah. Ayatnya, bunyinya sama, ayatnya sama, tapi artinya bisa beda. Nah, ini Bapak Ibu. Persoalannya tahu Bapak Ibu atau tidak? Persoalannya banyak saudara-saudara kita dari seberang, khususnya kaum Islam, agama Islam, mereka hanya membaca teks. Tapi sedikit sekali yang memahami arti daripada bacaan tersebut. Mereka baca teks, baca bahasa Arab, tetapi tidak membaca arti. Sehingga mereka tidak bisa dibilang kenapa bisa berbeda. Ayatnya sama, bunyinya sama, arti beda. Itu kenapa? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang bisa saya pertanyakan kepada para mu'alaf. Yang pertama sekali, tolong diperhatikan, tolong dijawab pertanyaan saya ini. Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Yahya Waloni, kenapa ayatnya sama, bunyinya sama, tulisannya sama, artinya beda? Tolong dijawab. Begitu juga kepada Ustadz Muzir Sitomorang, Al-Mukarram, Ustadz Muzir Sitomorang, kenapa ayat ini berbeda, ayat ini sama, bunyinya sama, tulisannya sama, tapi artinya berbeda. Begitu juga kepada Ustadz Ihsan Mokaginta. Kenapa Pak Ustadz Ihsan Mokaginta ayatnya sama, bunyinya sama, tulisannya sama, tapi artinya berbeda. Kepada Ustadz Khilafah Sinaga. Kenapa ya Ustadz Khilafah Sinaga ayatnya sama, tulisannya sama, bunyinya sama, artinya berbeda. Dan kepada Ustadz Bangun Samudra. Tolong Pak Ustadz Bangun Samudra, kenapa ayat yang saya bacakan barusan ayatnya sama, bunyinya sama, tulisannya sama, artinya berbeda? Tolong
ditanggapi video saya ini. Ingat, saya tidak menghina, saya tidak menjelek-jelekkan. Karena para mu'alaf yang sering saya sebutkan tadi, sering mencomot ayat Alkitab, lalu mereka mengartikan menurut pikiran mereka. Maka saya sebagai penginjil, saya juga menanyakan hal yang sama. Dan saya tidak mentafsirkan. Saya baca Arab, lalu saya baca arti, dan saya melihat ayatnya sama, tapi artinya bisa beda. Nah, kiranya nanti para Al-Mukarram Ustadz Muzi Sitomorang dan Al-Mukarram Ustadz Yahya Waloni bisa menjawab hal ini. Saya senang Bapak Ibu dengan seorang mu'alaf, Ustadz Namaban. Itu beliau lebih sopan, kalau menurut saya lebih sopan daripada mu'alaf-mu'alaf yang lain. Saya juga senang dengan Ustadz mu'alaf Munzir Sitomorang. Beliau menggebu-gebu mengajarkan kepada jemaat yang beliau layani, supaya jemaat yang beliau layani tidak masuk Kristen. Saya senang seperti itu. Tapi saya sayangkan ketika beliau-beliau ini mengajarkan dengan menggebu-gebu terhadap jemaat yang beliau layani, beliau menjelek-jelekkan kekristenan dan beliau menjelek-jelekkan Bible. Ini yang harus diperhatikan oleh para mu'alaf, yang harus dipahami oleh para mu'alaf. Bertutur katalah yang sopan, yang lemah lembut, rendah hatilah. Sebagaimana di sebuah hadis dikatakan, Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi milikilah akhlak yang baik, tutur kata yang sopan santun, agar orang di sekitar Anda melihat cahaya ilahi, melihat cahaya Islam, melihat rahmatan lil alamin, tanpa menghina, tanpa menjelekkan. Sebagaimana semua orang tahu, baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan beliau lahir menurut sebuah sejarah di tengah-tengah kaum jahiliyah, di mana bangsa Arab pada waktu itu dalam keadaan huru-hara, menyembah berhala, menyekutukan Allah, tidak mengenal agama. Lahirlah beliau. Bahkan perempuan pada waktu itu tidak dianggap oleh laki-laki. Maka lahirlah Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Begitu juga terhadap semua murtadin. Saya mengajak setiap murtadin dari Islam masuk Kristen, menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi pengikut Kristus, menjadi hamba Tuhan. Jangan mencaci maki, jangan menghina. Sebagaimana kita harus berpegang teguh pada firman, kita harus memegang teguh pada Alkitab, kita harus memegang teguh pada perkataan Tuhan. Yeshua HaMasiah berkata, atau Yesus Kristus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar kepada Yeshua HaMasiah. Kita harus melihat kepada Yeshua HaMasiah. Kita harus memandang kepada Yeshua HaMasiah atau kepada Yesus Kristus. Karena Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus adalah satu pribadi yang rendah hati. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita berjalan agar kita sampai kepada Bapa. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup agar kita bisa sampai kepada Bapa. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita benar agar kita sampai kepada Bapa. Ingat Bapak Ibu kasih Tuhan, di luar firman itu kacau balau semuanya. Alkitab, saya senang sekali dengan satu ayat. Saya senang sekali dengan perkataan Alkitab Bapak Ibu. Kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah, kasihilah musuhmu ini tidak ada ayat di kitab manapun selain Bible. Tidak ada ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Hanya Yesus yang mengatakan hal seperti itu. Yesus benar-benar membawa kabar gembira. Yesus benar-benar membawa kabar kedamaian. Karena dia adalah Raja Shalom. Dia membawa damai kepada kita semua. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Doakan pelayanan saya, dukung channel saya, sehingga menjadi berkat bagi setiap saudara yang menonton. Dan saudara kita dari seberang terbuka pikirannya dengan pencerahan-pencerahan yang saya sampaikan ini. Taruhlah hati saudara di tempat yang netral ketika saudara menonton video ini. Jangan dulu mencaci maki, jangan dulu menghina, jangan dulu berkata kotor. Tetapi
dengar dulu, tonton, lalu buka ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Benarkah atau tidak? Kalau tidak benar, baru Anda caci maki saya, baru Anda hina saya, baru Anda menjelek-jelekkan saya. Shalom Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Terima kasih. Shalom alaikum, Bishem Hamasiah. Bapak Yahweh memberkati.